Oke, oke. Eh, eh, oke. Oke guys, ini kita bahas nomor satu dulu. Tahun 2022-2023. Yang pertama itu, eh, ini soalnya. Silinder pejal bergerak dari keadaan diam pada posisi titik pusat massa itu 1,5 meter. Bisa diginikan sebentar. 1,5 meter. Lalu diketahui menggelinding tanpa selip. Nah, di kemiringan 30 derajat. Percepatan titik pusat massanya 3,33 meter per sekon. 3,33 meter per sekon. Massa silindernya tuh 1 kilogram dan jari-jarinya tuh 6 cm. Kita ubah semuanya ke satuan SI, jadinya 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus diketahui pula inersianya itu sama dengan setengah M R kuadrat. Karena R besar kita pakai R besar aja. Nah, terus langsung ke nomor yang A. Energi kinetik gerak translasi pada saat T sama dengan 6. Eka trans T sama dengan 0,6 sekon. Nah, di sini eh, biar lebih mudah, kan percepatannya udah kita itu. Percepatannya itu 3,33 meter per sekon kuadrat. Nah, karena dari ketahui, kita tinggal cari pakai GLBB. Sorry, GLBB gimana? Kalau kalian ingat, V akhir, VT, sama dengan V0 plus minus AT. Nah, karena kita diam, V0 ini kan 0. Jadinya VT sama dengan plus minus AT. Nah, sekarang kita tentukan dia ke bawah positif atau negatif. Sekarang biar lebih mudah kita angkat ke bawah itu positif, kalau ke atas tuh negatif ya. Jadinya ini bakal bernilai positif. Nah, maka V akhirnya tuh A-nya 3,33 dikali T-nya berapa? 0,6 sekon. Jadinya berapa tuh? Sebentar. Masukin ke kalkulator dulu. Sekitar, sorry, sekitar 2,098 meter per sekon. Ya, kita bulatin lah ya, 2 meter per sekon aja. Biar lebih mudah nanti hitungnya. Theo, aku mau nanya dong. Ya, Eh, itu kalau soalnya kayak gini tuh gravitasi apakah berpengaruh? Soalnya dia gerak ke bawah kan ada percepatan gravitasi. ya, ini. eh si benda kan, ya kita tahu kan gravitasi kan sama dengan 10 gitu kan di sini soalnya. Ya, jadinya kayak G dikali sin 30 gitu ke arah bidang miring. Kok. Apakah dianggap gravitasi gak ada atau gimana? Nah, kalau kalau di sini permintaan soalnya kan berarti percepatan titik pusat massa gitu kan. Kalau dibilang percepatan titik pusat massa, nih, titik pusat massa, berarti si pusat massa itu bakal bergerak sebesar 3,33 meter per sekon kuadrat. Kalau dibilang percepatan biasa aja, ya bakal pengaruh gitu gravitasinya. Kayak di lift gitu kan. Oke, Kan berarti ini udah dibilang percepatan titik pusat massa gitu. Kalau pusat massa kan berarti benda terhadap bumi kan. Kalau udah benda terhadap bumi, si gravitasi kan nggak bakal pengaruh karena gravitasi itu kan terhadap bumi gitu. oh oke, thank you. Oh, berarti Jadi ya, TPM itu mungkin udah ya udah diolah lah sama gravitasinya gitu. benar-benar udah gabungan sama gravitasi. Titik pusat massa kan berarti terhadap bumi bukan terhadap si anu lagi si bidang miring lagi.
Makanya nggak pakai gravitasi yang 10 aku lagi. mau nanya, gimana cara kita ngafalin yang rumus yang ini tuh, kayak ini inersia selinder kejal gitu. Cara mudah ngafalin gimana? Ngapal apa nih, Cah? Ngafal rumus I-nya itu. Kapan kita pakai I-nya Inersia. yang setengah mr kuadrat gitu-gitu. Kapan kita pakai yang ini gitu. Hmm, kalau itu sih kurang tahu ya. Itu aku sih hafal mati ya. Aku nggak ada cara cepat, cara gimana. Itu dihafal ya sebisanya aja. Tapi di sini dikasih tahu itu. Ini dikasih tahu tadi. Ini inersianya itu 0,5 meter per 0,5 Iya, tapi itu dikali takutnya massa kalau dikali ujian nggak jumlah dikasih kuadrat. tahu. Ini emang soal ujian tahun lalu kan, berarti dikasih tahu Benar, nanti. benar. Iya. Tapi Belum tentu, Ler. tergantung. Belum tentu. Karena ini kan jadi inersia yang harus dihafalin itu biasanya tuh yang common. Waduh, mana nih? Inersia bola pejal. Itu kalau itu eh 5/2 sorry 2/3 ya, 2/3 mr kuadrat. Bola rongga ya, bola kosong tangannya 5/2 meter kuadrat. Sebentar, benar kan? Tunggu. Em, terus silinder pejal ya. Pejal tuh setengah mr kuadrat. Silinder rongga tuh mr kuadrat aja. Oh ini sorry, ini kebalik nih. Ini 2/5. 2/5 ini 2/3. Hmm, iya benar. Terus inersia yang biasa keluar itu inersia si batang di tengah ya. Batang tengah itu 1/12 ml kuadrat. Ini L nya L total, jarak total ya, panjang total. Terus inersia batang di ujung itu 1/3 ml kuadrat. Yang biasa keluar sih ini ya. Nah, terus sisanya kalian bisa nurunin. Sebentar ya. Sisanya tuh bisa diturunin. Misalnya silinder nih. Waduh, bentar. Silinder nih. Gitu kan. Silinder pejal misalnya. Terus dia diputar di tengah. Gimana tuh? Caranya tuh I total sama dengan inersia pusat massa IPM tambah inersia sumbu rotasi. Kalau inersia pusat massanya kan tadi kan kalau silinder pejal kan sorry, nampak gak? Setengah mr kuadrat kan? Nah, berarti nanti setengah Iya. mr kuadrat ditambah sumbu rotasi. Sumbu rotasinya kan di tengah gini. Kalau kalau silinder pejal kan dia dari gini gitu kan. Berarti kita kalikan, kita tambahkan sama 1/12 ml kuadrat. L-nya yang mana? Ini. R-nya yang mana? Ini. Gitu. Itu yang 1/12 itu tuh karena dia batang tengah. Iya, di tengah. Oke, oke. Harusnya sih begitu ya. Setengah atau 1/4 sih? Setengah, tapi dia di dalam R kuadrat apa kan di kuadrat, Iya ya. jadi makanya jadi 1/4. Terus kalau Ya, dijumlah 1/4. hasilnya 1/3 juga. Ya sekitar itu deh, ya kan? Nah, sisanya tinggal turun sih. Ini
yang perlu dihafal tuh cuman yang berapa nih? Cuman 6 aja kok. Hehe, Oke. 6. Oke, ini biarin aja gitu. Nah, ini hafalan aja. Baru kita lanjut ke soal. Tadi ditanyakan energi kinetik gerak saat T 0,6. Kita udah dapat V saat 0,6 detik kan? Kita tinggal cari energi kinetik translasi. Rumusnya setengah M V kuadrat. Ini wajib hafal sih. Setengah dikali masanya berapa tadi? Masanya 1 kilogram dikali 1 dikali 2 kuadrat gitu. Dapatnya 2 joule. Sampai sini oke? Kita lanjut ke energi kinetik gerak rotasi. Nah, sekarang yang B, energi kinetik gerak rotasi. Di saat yang sama dia kan? Ke rotasi. Rumusnya itu kan setengah inersia dikali omega kuadrat. Nah, karena kita nggak tahu omeganya dan dibilang tidak selip, maka berlaku omega sama dengan V per R. Ingat, tidak selip ya. Kalau dia selip, itu nggak berlaku. Nah, karena dia tidak selip, berlakulah si V per omega sama dengan V per R. Kita substitusikan ke energi rotasi. Jadinya EK sama dengan setengah I V kuadrat per R kuadrat. Inersinya diketahui tadi kan? Sama dengan setengah dikali setengah M R kuadrat kali V kuadrat per R kuadrat. Ini yang bisa disederhanain. Dapatnya 1/4 M V kuadrat. Tinggal masukin 1/4 dikali 1 dikali 2 kuadrat. Dapatnya 1 ya. 1 joule. Gitu. Terus yang kedua, yang ketiga, yang C, ditanya tadi kan momentum sudut ya. Ya, itulah besar gaya momentum sudut pada saat itu. Nah, sekarang kita tahu momentum sudut itu kan simbolnya L ya. L sama dengan inersia dikali kecepatan sudut benda. Atau kita jabarkan inersia dikali V per R. Oke. Karena omega tadi tidak selip kan, makanya omega bisa diubah jadi V per R. Nah, terus kita tahu pula inersinya berapa tadi? Setengah M R kuadrat dikali V per R. Bisa kita sederhanain lagi, jadinya setengah M V R. Oke. Ini akan sama dengan setengah masanya tadi kita ketahui 1, V-nya kita ketahui tadi 2, R-nya tadi diketahui 6 kali 10 pangkat min 2 ya. Sebentar. Ya, 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ingat dalam meter ya, satuan SI, jangan diubah-ubah. Terus, ini akan kita dapat sama dengan, gak usah deh, sini aja deh, sama dengan, berapa nih ya? 6 ya, 6 kali 10 pangkat min 2. Satuannya apa? Di bawah aja deh. 6 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Cara tahunya gimana? Ya simpelnya tinggal jabarin. Ini kan kilogram. V-nya kan meter per sekon. R-nya meter. Kilogram dikali meter per sekon dikali meter. Sorry, ini sekon ya. Jadi dapatnya kilogram meter kuadrat per sekon. Jadilah ini. Oke. Aku mau nanya yang bagian A. Ya, gimana?
Aku masih kadang kayak nggak tahu rumus apa yang harus aku pakai, kayak PT yang ini atau yang PT kuadrat atau yang apa gitu. Kayak masih belum sering, nggak ingat Oke. dan nggak tahu gitu harus pakai mana. Oke, sip. Bentar. Sebenarnya itu sih kita kalau hafal ketiga rumusnya, bentar. Rumusnya itu kan V sama dengan V0 tambah AT gitu kan, plus minus. Terus diketahui lagi V kuadrat sama dengan V0T plus minus 2, sorry, V0 kuadrat plus minus 2 AS. S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat gitu kan. Nah, sekarang untuk membedakan yang mana harus kita pakai, yang mana enggak. Tadi kasus kita tadi kan diketahui percepatan, diketahui waktu, ya kan? Terus V0-nya pasti 0 kan? Karena dibilang nggak ada disebut, kita asumsikan dia tuh 0. Oke. Nah, karena diketahui V0, T, dan A, yang mana aja bisa kita dapat? Yang ini dan ini. Betul? Si jaraknya kita nggak tahu. Nah, sekarang karena tujuan kita mencari energi kinetik, ya kan? Rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, yang kita butuhkan itu kan si si kecepatan, bukan si s. Makanya si s ini kita eliminasi. Maka dari itu yang kita pakai cuman si ini aja. Kalau mau cepatnya itu ya latihan sih, nggak bisa dipungkiri itu. Ya, tapi kalau misalkan ini kan A sama T diketahui terus V0-nya juga 0 kan. Nah, itu kan berarti kan bisa nyari S. Terus bisa nggak kita pakai yang rumus P kuadrat kalau seandainya ya lupa gitu. Oh, rumus ABC gitu. Kan Nah, kita udah nyari S ini pakai rumus yang terakhir. Karena A sama T kan diketahui dari soal, terus V0-nya juga. Terus baru kita masukkan si S ini ke persamaan yang kedua, boleh nggak? si S jadi persamaan kedua. Yang S ini disubstitusi sama yang kita nyari di persamaan ketiga tadi. Gini, Cak. Tujuan kita kan sebenarnya kan dia tergantung tujuan juga. Kalau misalnya tujuan energi kinetik gitu kan, komponen untuk mencari energi kinetik tadi kan dibutuhkan si kecepatan. Tapi kan kita kan nggak butuh si jarak ini, nggak butuh. Nah, kalaupun kita cari dapat jarak gitu kan, sorry. Kalaupun kita dapat jarak gitu, kita carilah jaraknya. Untuk apa? Kan nggak terpakai gitu. Atau kalau kalian mau pakai analisis energi yang energi potensial gitu, boleh pakai S. Tapi bakal ribet gitu. Contohnya ya, ini ya, aku kasih tahu ya. Kalau kita pakai yang S, tadi kan energi kinetik gitu kan. Sekarang kita pakai analisa energi total. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir kan. Initial, final lah, final. Nah, terus energi kinetik awal tuh kan mgh. Oke. Energi mekanik akhir, sorry. Energi mekanik akhir tuh kan tunggu, ini kita jabarin EP sama dengan EK rotasi tambah EK translasi kan. Nah, terus kita bakal ke tataran kalau kita, karena ada dua komponen yang nggak diketahui. Bisa sih kita jabarin. Ya, kita jabarin ya. Nih, MGH sama dengan EK rotasi tambah setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. Ini bisa jabarin kan? Karena diketahui I-nya. Kita jabarin lagi. MGH sama dengan setengah MV kuadrat tambah setengah dikali setengah MR kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat gitu kan. Habis masanya juga bisa dihilangin. Oke. Sisa lagi H sama dengan setengah V kuadrat ditambah seperempat V kuadrat. GH akan sama dengan berapa nih? Per 4, 3/4 V kuadrat.
Kan sekarang kan kita nggak tahu si V-nya berapa, si H-nya juga nggak tahu berapa. H ini bisa kita proyeksikan. Nah, misalnya si bola tadi dia bergerak sejauh dari sini ke sini gitu. Oke, dari A ke B. Tingginya kan ini H, tetanya diketahui, ya kan? Berarti H sama dengan AB sin teta. Proyeksinya. Oke. Kita substitusikanlah ke dalam persamaan kita tadi. Dapatnya nanti G, sorry, G dikali AB ini kan S ya, jarak ya tadi. Dikali S sin teta sama dengan 3/4 V kuadrat. Nah, V kuadrat sama dengan 4/3 GS sin teta. Oke. Nah, sama sih nanti dapatnya. V kuadrat nanti 4/3 dikali 10 kan. S-nya berapa? S-nya tadi kan sama dengan, oh jangan substitusi dulu ya, kita cari dulu S-nya. Waduh, kenapa nih? Kita cari dulu S-nya ya. Karena S-nya nggak diketahui. S sama dengan V0T plus minus AT setengah AT kuadrat. V0-nya tadi kan ini 0 ya kan? 0. Kita anggap ke bawah tadi positif. Setengah. A-nya apa tadi? 3,33. T-nya 0,6 kuadrat. Gila nggak tuh kita nyarinya ini? Nah, kita masukin ke kalkulator. Tapi itu maksud aku kan kita nyari S-nya kan. Nah, setelah Ya, itu bisa dapetin yang V kuadrat. Nah, yang V kuadrat kan pakai rumus yang EK kan setengah yang V kuadrat. Jadi V benar, kuadratnya tinggal dimasukin aja. Tapi panjang banget ya. benar, benar, Cak. Caranya benar. Kalau oke, kita dalam bentuk bentuk angka aja ya, sorry. Kita masukin dalam bentuk angka aja lah ya, nggak usah kita cari gitu, karena panjang. Ini tadi 0 ya. Ini kita substitusikan ke sini. Dapatnya V sama dengan 4/3 dikali 10 dikali setengah 3,33 dikali 0,6 kuadrat dikali sin 30. Ini V kuadrat ya. Terus kita masukin ke EK-nya. Bisa juga setengah M-nya 1 kan. Sorry. M V kuadrat. V kuadratnya ini M-nya tadi ketahui 1. Iya, itu tadi maksud aku. Jadinya bisa, tapi panjang. Sekarang kan kita kan permasalahan waktu ya. Dan juga ini kalau makin panjang rumus makin rentan kita silap ya, salah gitu kan. Kalau ini kita substitusi lah gitu misalnya. 1 gitu. Dimasukin lah ininya ke sini. Copy. Ini. Paste. Sin 30 kita bisa masukin jadi setengah ya. Ini habis, ini habis, ini habis. Dapatnya tuh bakal sekitar 2 juga. 2 joule. Coba aja deh. Harusnya mirip. Bentar, aku juga kepo sih. Bentar. Bagi 3, bagi 2, kali 3,33. Iya, sekitar 1,998 gitu kan. Sorry. 1,998. Ya, sekitar 2 juga sih. Aduh, ini kenapa sih? 2 joule. Sama kok. Oke, makasih. Tapi UAS nggak Tapi boleh panjang. kalkulator. UAS nggak boleh kalkulator Iya, dan iya, juga iya. panjang, guys. Iya, iya. Aku cuma itu doang karena aku nggak tahu rumus mana yang harus aku pakai di awal gitu. Ini cara 2 ya. Hmm. Nomor 1A.
Oke, siap. Oke, sampai sini oke semua? Cara nyari Oke. eka translasi, eka rotasi, sama si momentum sudut. Oke, sip. Eka rotasi rumusnya apa, Dev? Gini, Bang. Eka rotasi tadi kan setengah inersi dikali omega kuadrat. Itu Inersi ini kan selalu kayak gitu kah rumusnya atau bisa berubah? gimana, Caca? Rumus eka rotasinya itu selalu itu atau bisa berubah? Atau bisa berganti Em, gantung kondisi? sebenarnya sih tetap gini terus ya. Tapi yang berubah itu nanti di masalahnya tuh di inersianya. Setiap inersia benda kan beda-beda ya. Ya, berarti harus emang apa itunya. Tapi rumus umumnya tuh setengah inersia dikali omega kuadrat. Inersi ini kan seolah-olah massa gitu kan, kelembaman yang membuat benda itu susah bergerak. Omega kuadrat ini kan kecepatan terhadap sudut kah, terhadap translasi kah, sama juga. Kalau ini kan kita kan berputar rotasi, makanya pakai omega, kecepatan sudut gitu. Oke. Lanjut ke nomor 2. Ini di nomor 2-nya. Jadi sebuah pendulum itu ada pada gambar, ya kita gambar ulang aja lah ya. Ada pada kayak gini. Terus yang talinya masanya diabaikan, jadi sangat tipis. Panjangnya itu 1,6 meter. Massa bandulnya 0,4 kilogram. Awalnya berada di posisi timbang. Ini posisi timbang ya. Tetanya 0, tidak bergerak. Terus diberikan laju awal V sama dengan 0,2 meter per sekon. Nah, sehingga dia berayun dan mengalami harmonik sederhana gitu. Oscillasi harmonik sederhana. Jadi kita bisa bikin gini deh. Sip. Nah, terus ditanya si A, tunggu ini teta ya, membentuk teta gitu kan. Si A periode pendulum. Periode kan dia nggak berpengaruh sama massa, ya kan? Nggak berpengaruh juga sama kecepatan. Dan rumusnya itu kan pasti 2pi akar L per G. Dia cuma peduli sih berapa panjangnya dan berapa gravitasinya. Dia nggak peduli berapa kecepatannya berapa, masanya berapa. Dia hanya peduli berapa panjang si talinya. Makanya kita pakai ini langsung. Dapatnya nanti 2pi akar yang tadi 1,6 per 10 ya. Ya, dapatnya nanti 2pi dikali 4 ya per 100. Per 10 deh, sorry, per 10. Ini akan sama dengan 4pi per 5 sekon. Jangan lupa satuannya sekon. Oke. Kalau lupa satuannya, kita bisa pakai sorry. Kalau kita lupa satuannya, kita bisa pakai definisi. Periode itu adalah waktu untuk satu getaran penuh. Nah, dari definisinya aja kita tahu kan, kalau periode itu adalah waktu, alias satuannya sekon. Gitu. Kalau lupa satuan. Sampai sini gak ada yang bertanya kan? Masih oke. Oke, sip. Terus, yang B. Energi total. Nah, energi total itu adalah kita bisa bilang energi mekanik kan? Karena energi totalnya kan maksudnya itu EP tambah EK tambah E, EK rotasi kan? Ini trans. Ini bakal sama dengan energi mekanik gitu. Sampai sini oke? Kalau nggak oke? Nah, karena kita tahu energi mekanik itu kekal atau konstan, jadi kita bisa bikin energi mekanik di satu bakal sama dengan energi mekanik di
2. Di 1 dan 2-nya mana? Ini misalnya 1 nih. Ini 2. Oke. Terus kita tahu, oh ya, sebelum kita menentukan energinya gimana, kita tentukan dulu titik acuan kita. Misalnya nih, kita ngambil di sini, di garis putus ini adalah acuan gitu kan. Titik yang kita pandang sebagai basic dari perhitungan kita. Karena kan energi kan perlu posisi gitu kan. Posisinya ditinjau dari mana. Nah, kalau kita tinjau dari titik acuan ini, titik terbawah ini, si nomor 1, kita bisa bilang MGH tambah setengah MV kuadratnya, sorry, kita gini aja lah. Energi potensial ditambah energi Teo, sorry mau translasi. potong. Kalau lagu-lagunya itu apa? Ya, Kenapa kita makainya Eka trans sama Eka rotasi? Kan biasanya itu cuma Eka sama EP kan. Ini kenapa Eka-nya kebagi 2 lagi? Atau emang harus 2 oh, atau boleh 1? sebenarnya boleh 1 sih. Energi kinetik tuh totalnya ini sih. Ini Eka. Oh, Eka total aja berarti ya, tapi dijabarin. Oh ya udah deh. Kita pakai Eka total aja deh. Sip. Biar Enggak, aku mudah aja. nggak ngerti karena tiba-tiba Eka-nya ada 2. Tapi Oke. untuk bandul ini memang ada eka rotasi sama eka translasi apa gimana? Nggak Nah, ada kan? dia tuh di bandul itu adanya Eka rotasi, bukan Eka translasi. Nah, oke. Oke, kita pisah dulu ya. EP EP1 ya, tambah Eka translasi 1 tambah Eka rotasi 1 sama dengan EP2 tambah Eka trans 2 tambah Eka rotasi 2 ya. Oke, kita tinjau satu-satu. Energi mekanik 1 dulu. Tadi kan kita ketahui titik acuannya tuh yang paling bawah ini. Aku gambar lagi deh. Kan gini. Titik acuannya ini. Yang garis bawah nih. Nah, dari sini kita tahu ketinggiannya tuh kan H sama dengan 0 gitu kan. Berarti energi potensialnya nanti 0. Oke. Terus dia sebentar. Dia tuh diberi diberi kecepatan. Berapa? Tadi diketahui berapa ya? 0,2 meter per sekon. 0,2 meter per sekon. Berarti kita ada energi translasi ada. Dengan V sama dengan 0,2 meter per sekon. Eka rotasinya gimana? Kan dia kan belum bergerak. Belum bergerak. Sesaat sebelum bergerak dia kan omeganya 0. Karena ini kan MGH. Ini setengah MV kuadrat. Nih setengah I omega kuadrat. Kalau omeganya 0, pasti eka rotasinya 0 dong. Oke, kita tulis lagi di bawah. EP-nya 0. Aduh, kenapa sih? MGH tambah setengah MV kuadrat tambah setengah MV1 ya, H1 I omega 1 kuadrat sama dengan MGH2 tambah setengah MV1 MV2 kuadrat tambah setengah bentar. I omega 2 kuadrat. Oke. Karena kita ketahui H1-nya 0, ya tentu nanti ngikutin 0 kan. Yang kedua ini kan V-nya diketahui 0,2 meter per sekon. Jadinya setengah. M-nya kan 1 tadi. 1 kan? 0,4, sorry. 0,4 dikali 0,2 kuadrat. Baru ini kan omeganya kan 0 tadi. Karena dia tidak belum bergerak gitu. Karena omeganya 0 ya mengikuti sisanya dikalikan jadi 0.
Terus yang kedua ini Mg H2 gitu kan. Ya, Mg H2. H-nya ini kan H2. Mg H2 tambah, aduh kenapa sih? Tambah, saat dia di sini, saat dia di titik tertinggi, V-nya ada nggak? Pasti 0 kan? Iya, 0. Dia nggak bakal bergerak lagi. Kalau nggak bergerak berarti omeganya sama dengan 0 juga. Tambah 0, tambah 0. Ini MV kuadrat ya. Oke, jadi nanti dapatnya setengah MV1 kuadrat sama dengan MgH2. Oke, terus kita ditanya tadi energi total. Oke, karena kita tahu karena ditanya energi total berarti kita hanya cari energi mekanik saja. Karena kita tadi membandingkan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, kita cuma pilih salah satu. Mau yang pakai yang ini atau pakai yang ini. Nah, karena kita susah nih nyari yang si H2-nya, kan belum diketahui, nggak diketahui. Kita pakai yang si energi mekanik 1. Karena energi mekanik 1 bakal sama dengan energi mekanik 2. Kita cari yang mana yang memudahkan kita. Oke. Karena yang paling mudah itu yang energi mekanik 1. Jadinya energi total atau energi mekanik itu kan sama dengan setengah M V1 kuadrat. Sama dengan setengah, masanya 0,4 dikali V1-nya 0,2 kuadrat. Berapa tuh? 0,2 pangkat 3. 8 kali 10 pangkat min 3 Joule. Oke. Atau kalau biar lebih mudah, kita tinjau di salah satu sisi aja ya. Kayak tadi. Energi mekanik itu bakal sama dengan energi potensial tambah energi kinetik tambah energi kinetik rotasi. Ini translasi. Karena energi rotasinya kayak gini ya tinjauannya sama sih. Karena energi kinetiknya, energi rotasinya 0, potensialnya 0, dapat ini ininya kalau saat di kondisi kedua, di kondisi pertama, kondisi keduanya energi kinetiknya 0, energi rotasinya 0, dan juga potensialnya ada, makanya dapat ini. Dan yang paling memudahkan kita itu yang pertama, makanya kita ambil yang pertama. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Atau terlalu Berarti ribet? kalau misalkan kita ambil kesimpulan, boleh aja yang kayak M1-nya itu cuma ada EK-nya doang, EK transaksi. Kalau yang setelahnya itu cuma ada EP-nya doang. Itu udah pasti kayak gitu semua kan? Bisa di akhir ya. Dan tergantung kondisi soal. Kalau dia nggak bergerak, ya tinggal EP. Kalau dia bergerak, masih ada EK-nya berarti. Dan kondisi kita kan dia kan sampai berhenti gitu kan maksimal gitu. Kita tinjaunya di saat theta maksimal, tentu nggak bergerak lagi dong, habis energinya diubah jadi ketinggian. Kalau seandainya dia bolanya masih naik lagi ke atas, masih bergerak itu, Nah, kalau misalnya dia masih ada, misalnya V-nya nih sama dengan, dia harus dipakai ya. kalau misalnya ada V-nya gitu kita masih pakai. Itu yang dipakai itu yang MV kuadrat atau yang I omega? Sama aja sih jatuhnya. Karena kan ini kan benda titik ya. Iya. I benda titik itu kan MR kuadrat. Oke. Karena dia tidak melakukan translasi gitu kan, dia cuma berputar di tempatnya gitu aja. Kita tahu berarti energi translasinya 0 dong. Dia nggak bergerak dong translasi. Dan V-nya ini harus V yang mengarahkan, yang tegak lurus ya dia. V tegak lurus dengan si tali. Baru kita bisa pakai omega kuadrat. Berarti Nah, kalau misalkan, ya lanjut. Nah, kalau kita masukin lagi kan ke eka rotasi, kan rumusnya setengah I omega kuadrat gitu kan. Kita pecah lah ya. Setengah
mr kuadrat dikali v kuadrat per r kuadrat juga kan? Habis jadinya setengah m v kuadrat gitu. Karena dia cuma Gigi berotasi gaming. pada satu sumbu. Gimana? Tadi yang ditanya apa Teo? Yang B ini? Ditanya Jadi panjang. energi total. Oh, Energi berarti to- nyari bebas energi kita pilih mekanik titik sejak mana awal ada. akhir aja. Ya, energi total. Jadi energi kan kita tahu itu nggak bisa dibentuk atau dimusnahkan. Jadi kalau kita mau ngambil energi di sini boleh, di sini boleh. Tapi yang paling mudah di mana? Yang di awal di titik satu ini. Ini berarti Gitu. kalau misalkan buat kesimpulan, kalau misalkan dia habis itu dia diam, berarti cuma EP sama dengan EK sama dengan EP. EK-nya itu EK transaksi. Terus kalau seandainya ada dia masih gerak lagi, berarti EK sama dengan EP tambah itu, EK rotasi. Benar. Oke, oke. Jadinya kesimpulan lah ya. Energi mekanik tuh EM tuh kekal. Yang ini akan sama dengan energi total. Oke. Jadi tinjau salah satu titik itu kan. Yang paling mudah. Nah, yang paling memudahkan karena ya kalau makin susah kan kita makin habis waktu ya. Dan logikanya kalau di sini kita kan energi potensialnya pasti energi potensial minimum. Ya kan? Energi kinetiknya oke di bawah deh. Tinjau yang satu. Energi potensialnya kan minimum. Energi kinetiknya maksimum kan? EM itu kan EP tambah EK kan? Kalau energi potensial minimum kan berarti nol dong. Sisanya EK. EK apa? EK rotasi. Karena dia membuat rotasi kan. Kalau dipecah juga nanti dapatnya setengah M V kuadrat. Tadi pemecahan di sini tadi kan. Udah dapat. Nih. Oh, sorry. Bentar. Copy. Nih, energi rotasinya. Sama aja ya. Nah, kalau ditinjau yang bagian 2, EP-nya maksimum, EK-nya minimum. Energi mekaniknya, EP tambah EK juga kan? Ini EK-nya EK gabungan ya, maksudnya EK rotasi tambah translasi. EP-nya kan MGH2, EK-nya kan 0 kan? Karena nggak rotasi lagi, nggak translasi lagi. Makanya karena kita susah mencari H2, kita pakai yang si tinjauan pertama. Singkatnya begitu. Tuh. Oke. Harus dianalisa. Oke, lanjut yang ke B ya. Waduh, jauh nih. Yang mana tadi B? Hitung energi total. Itu yang B tadi ya. Yang C berarti ya. Hitung nilai cos theta di mana theta adalah perpindahan sudut maksimum. Berarti perpindahan sudut maksimum sampai dia diam. Ini diam ya. Nah, kita kan tadi ditinjau tuh. Energi mekanik 1 bakal sama dengan energi mekanik 2. Tadi energi mekanik 1 setengah MV kuadrat kan? Sama dengan MGH2. Nah, sekarang H2 ini berapa? Pertanyaannya kan?
Karena kita belum ketahui H2-nya berapa. Kalau kita gambar si pendulumnya, ini theta, kita tahu panjang ini kan anggaplah L gitu. Kita pakai variabel aja. Terus, kita maunya cari si H, bukan? Lalu, kita nggak butuh si ini, X. Nah, sekarang kita untuk mencari si X ini kan bagaimana? Ini kan kita ketahui L gitu. Si X akan sama dengan proyeksi panjang si L ini ke sini kan? Proyeksinya. Cara memproyeksi itu kan pakai sin costan, pakai trigonometri. Jadi X itu bakal sama dengan L cos theta. Kenapa cos? Karena dia bakal mengapit sudut. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat ketinggian bakal sama dengan panjang total dikurangin yang kita nggak mau, si X. L min X. X-nya berapa? L min L cos theta. Disederhanain jadinya L 1 min cos theta. Ini sama dengan H2. Nah, dapat ini kita substitusikan lagi ke sini. Substitusikan jadinya setengah MV kuadrat sama dengan MGL dikali 1 min cos theta. Masanya diketahui, coret deh, karena bisa dicoret kan, bisa habis. Kecepatannya diketahui, G-nya diketahui, L-nya diketahui. Yang ditanya theta kan, berarti bisa kita cari semuanya. Jadinya setengah V kuadrat sama dengan GL 1 min cos theta. Kita pindah ruas, GL ke sini, jadinya GL V kuadrat per 2 sama dengan 1 min cos theta. Pindah lagi cos theta-nya, jadinya cos theta sama dengan 1 min GL V kuadrat per 2. Kita bisa dapat 1 min, G-nya berapa nih? 10, L-nya 1,6, V kuadratnya tadi, V-nya 2 kuadrat ya, per 2. Jadi dapatnya nanti itu 1 minus berapa nih? 10 kali 1,6 kali 2 ya. Aduh, kali 2. Dapatnya 1 min 32. 32. Benar. Sebentar, udah salah nih. Oh ya, salah. Ini bukan dikali GL. Jadinya V per 2 GL gini. Ya, salah. Sorry. Ini 2 kuadrat ya. 2 dikali 10 dikali 1,6. Pantesan aneh. Oke. Dapatnya 2 per 10 dikali 2 per 1,16. 1/8. Ya, sekitar 7/8 lah ya. Mendekati 1 lah gitu kan. Gitu. Jadinya cos theta sama dengan 7/8. Theta mendekati 90. 90 derajat. Ya, kalau dicari pakai kalkulator tuh 0,998 ya kalau nggak salah derajat gitu. Bukannya Bukan, cos Ini 90 sorry. mendekati Ini 0. Iya, ini sama dengan 0,998 ya kalau nggak salah. Kalau dimasukin ke cos kan hampir 0 kan. Sorry, aku tadi bukan datanya.
Gimana? Iya, cos 0 bukan. Cos 90 mendekati 0. Cos 0 Iya. mendekati 1. Oh iya deh, sorry. Hah? Bentar. Cos 0 itu 1. Berarti 0,99 mendekati 1. Oh iya deh, mendekati 1 deh, sorry. Theta mendekati 1. Tapi kan ditanya kan cos theta ya. Jadi Iya, tetanya nggak usah dicari, tinggal ini aja. kayak aku masih kurang paham yang di atas. Nah, ini nih, yang LLL, yang nyari X ini. Nah, aku nggak ngerti Proyeksi. kenapa X. Iya, kenapa kayak gitu. Nggak ngerti. Oke. Kita pakai yang proyeksi. Kita kan tahu pendulum tuh kan gini bentuknya. Sorry. Panjang ini kan L, panjang ini juga L. Tetanya sini. Terus kita kan butuhnya kan ketinggian yang ini, si H. Dan kita nggak butuh yang di atas ini, ya kan? Makanya muncullah untuk ini misalnya si X gitu. Kita tahu panjang L sama dengan H ditambah X dong. H ditambah Iya. X. Nah, kita kan mau nyari H. Jadi pindah ruas H sama dengan L min X. Nah, kalau kita gambar, kita ambil lah ini, bagian ini aja. Kita ambil, kita perbesar gini. Sorry. Ini L, ini X, ini theta. Ini nih, kalau kita tarik garis kan 90 derajat nih kan. Ya. Kita bisa pakai trigonometri. You know. Sin theta sama dengan cos theta sama dengan X per bentar. Ini sami di ya, cos theta sama dengan X per L kan. Kita butuhnya si X. Jadi pindah ruas X sama dengan X sama dengan L cos theta. Oke. Benar kan? 8L cos theta. Jadi kita substitusi dari persamaan 1 ke persamaan 2. Dari persamaan 2 ke persamaan 1, sorry. Substitusi 2 ke 1. Dapatnya H sama dengan L min L cos theta. L-nya bisa dikeluarin kan? Oke. 1 min cos theta. Ya, begitu. Ya gitu deh. Ada yang mau ditanya lagi? Benar, Theo. Tengok dulu bentar. Dulu, katasin dulu boleh nggak? Bagi 8 berapa sih? Coba ulang lagi, Theo, yang C-nya gimana? Yang C, Iya, ringkas aja tapi. Iya, yang ini, yang nyari theta ini. nyari ini, Siano. Ya intinya tuh pakai perbandingan energi ya, energi mekanika kekalian energi. Energi awal sama dengan energi akhir gitu kan. Energi awal bakal sama dengan energi akhir. Terus energi awalnya kan diketahui. Tadi kita udah analisis. Jadinya energi awalnya tuh tinggal setengah MV kuadrat energi kinetiknya. Oke. Terus energi akhirnya kan si mg h, ketinggian si benda saat dia mencapai titik puncaknya di sini. Di nomor 2, ini nomor 1. Oke.
Nah, lalu dari H2 ini kita kan bisa cari berapa sih besar H2 ini dengan cara ini. Ini lebih rapi. Dengan cara ini H2. Dengan cara proyeksi gitu kan. Panjang H sama dengan panjang awal dikurangin X. Si X ini cara nyarinya tadi pakai proyeksi. Oke. Dapalah nanti L min L cos theta. Kita sederhanakan jadinya begini. Nah, persamaan ini kita substitusilah ke persamaan paling awal tadi, si H2 ini. Ke sini. Kita substitusi. Dapatnya nanti setengah MV kuadrat sama dengan MGL dikali H1 min cos theta. Sampai sini oke? Oh, sorry cuy. Ini 0,2 pantesan agak aneh. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Nah, dapat ini coret-coret dapatlah setengah V kuadrat. Kita sederhanakan lah intinya gitu. Sederhanakan dapatnya cos theta sama dengan 1 min V kuadrat per 2GL. Tadi aku salah V-nya. V-nya sebenarnya 0,2 ya. Ya, 0,2. Ini harusnya ya segitu, 0,2. Dapatnya nanti sekitar, ini aku buang aja ya, salah soalnya. Cos theta bakal sekitar 0,9987 gitu. Cos theta mendekati 1 berarti hampir theta sangat kecil ya. Ya gitu. Benar. L cos theta dari mana tadi itu? L cos theta mana tadi? Oh, yang ini. L cos theta. Iya, Nih, iya. dari sini. Kan kita mau nyari yang tanda quote and quote ya, tanda kutip yang dibuang. Ya kan? Iya. Yang dibuang tuh si X. Sorry, kenapa ya? Yang dibuang tuh si X. Karena kan kita cuma mau si H2. H2 ini merupakan bagian dari si L ini. Tujuannya apa? Untuk memunculkan si theta. Theta ini, cos theta. Oh, dari itu aja. Dari cos theta sama dengan X per L. Terus X-nya sama dengan L cos theta. Gitu aja. Hmm. Oh, alah. Oke, oke. Atau kau tinggal proyeksikan biasa aja. X sama dengan L cos theta langsung kan. Ini kalau lupa aja. Cos theta itu kan demi samping per miring gitu kan. Sampingnya X, miringnya L gitu. Dijabarin aja gitu. Ada lagi nggak? Oke, sip. Lanjut, lanjut. Oke. Kalau tidak ada, Mas William akan melanjutkan pembahasan kita. Silakan, Mas. Hai co-friends, kembali kepada video. Wow, oke. Aku betul. Zaka yang sih yang aku nggak pandai gunakan ini. Kamu nampak screen aku. Sekarang gimana caranya? Nampak. Zaka lagi di ini. Dia lagi Iya. di luar. Ayo, gimana, ayo. Nih, home aja, home. Klik home. Ini. Oh, di home. Oke, thank you, Iya, home. Raffi. Mana ya? Oke. Udah, aku takut aku salah pencet baru Maaf, ke expose. Itu dia. Terima kasih, Beb. Jadi, co-friends, kita akan menyelesaikan soal ketiga. Nah, Conference ini komen gak sih? mau co-band? Enggak. Ada dua sih, co-friends dan co-band. Boleh?
Jadi Boleh. Koko Ben mau ngajar pada adik-adik sekalian, ya kan? Nomor 3. Nah, kalian bisa baca deh pertama. Gelombang bunyi menjalar ke arah sumbu X positif pada suatu medium tertentu, dan pada saat dia itu 00, X0, kan biasa gini rumusnya kan? Y, X, T sama dengan amplitudo. Aku simbolkannya sebagai Y maksimum. Oke, ini amplitudo. Kalian tahu apa itu amplitudo? Jarak terjauh, Bang, dari titik Betul. Baru untuk soal ini kan biasanya ini namanya persamaan sinusoidal. Kalian tahu apa itu maksudnya apa? Enggak. Berarti dia bakal mengulang terus. Oh, Itu intinya. Jadi bisa cos, bisa sin. Serah. Tapi gara-gara aku lihat ini, ya udah cos aja sekalian. Biasanya trial and error, kan? Baru ini ada kx. Nah, kalian tahu apa itu k? Aku cek teori dulu. Ada yang tahu? arti per lambda, Bang. Kan konstanta pegas, Rafif. Oke. Ini adalah apa yang ditunjuk? yang ini kx. Bukan simbol ini. Yang kx. K ini mengacu ke apa? Santa. Ya, konstanta. Konstanta apa? Ada yang tahu? Jika tidak, jawab 1. Satu. Jadi, ini adalah pennya mati. Nah, bentar ya. Ini pennya mati. Ya, lagi ngajar. Ya, oke, Saka. Oke, K sama dengan 2pi per lambda. Oke, ini adalah konstanta gelombang. Jadi maksudnya apa? Ini supaya nanti menentukan posisi awal, ke posisi awal, arah menjalarnya. Oke. Jadi karena ini menjalar ke sumbu X positif, berarti bakal positif. Ini kenapa? Oke. Ini simbol baru yang bakal dipelajari nanti, tapi ini intinya yang kiri bisa plus minus, yang kanan bisa plus minus. Oke. Lalu selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu omega T? T kan pasti sekon. Apa? Kecepatan sudutnya. Adalah betul. Jadi kecepatan sudut adalah 2pf atau 2pi per T periode. Baru selanjutnya ada ini namanya apa? Aku lupa. Pokoknya ini simbol abstrak ini. Fasa. Oh, betul. Adalah betul. Jadi ini adalah fasa. Fasa mengacu pada posisi awal. Biasanya ini akan penting ketika kamu nggak tahu, diketahui X sama dengan 0, Y sama T sama dengan 0. Biar kamu tahu posisi awalnya. Dan itu juga berlaku pun di soal ini. Kemudian, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita lakukan di setiap soal yang sebelum kita bingung, tulis apa yang diketahui. Jadi, saat dia itu T sama dengan... Ini tabletnya mati lagi. Oke. Jadi ketika dia itu X sama dengan 0, T sama dengan 0, ketika ini Y sama dengan 2,5 mm. Maksudnya apa? Berarti ya sesuai katanya. 2,5 mm ini adalah setengah dari simpangan maksimumnya. Berarti simpangan maksimum tadi kan aku simbolkan sebagai YM sama dengan 2 kali Y yang ini berarti 5 mm. Baru
ada juga ini. Partikel medium tersebut bergerak ke arah X negatif. Berarti kelajuan sudut ini bernilai negatif. Ini positif karena dia itu menjalar ke arah X positif. Kemudian kita kan tahu ini. Baru kita tahu apa lagi? V sama dengan 1500 meter per sekon. Baru panjang gelombang adalah 40 cm yang bisa dibuat jadi 0,4. Really sorry, aku nggak ngerti yang plus minus plus minus. Oke, jadi gini. Caca. Coba buka penanya gimana sih? Ya, sebentar lah. Sebentar pena Zaka mati. Oh. Bisa nggak ya pakai pensil? Oke. Iya, habis baterai. Gimana saya oke udah. Oke. Jadi gini, Caca. Nah, jadi gelombang bunyi bisa nggak gini? Oh ya, oke, nice, thank you. Jadi gini, cara taunya gimana? Kan kamu tahu gelombang itu biasa kayak gini kan? Tuh, YM atau A atau apapun pokoknya ini adalah amplitudo. Oke. Amplitudo ya. Ini supaya petanda dia itu sinusoidal. Biasanya kayak gini kan, Cah. Di SMA kayak gini. Tapi yang Nah, negatif duluan biasanya. sekarang di kuliah ya, kita dinaikin levelnya. Jadi ini mengacu pada atas bawahnya ini. Menjalarnya. Kalau ini mengacu pada arah jalannya. Bisa ke sini, bisa ke sini. Oke? Ya. Nah, jadi ketika dia menjalar positif, kata kuncinya di sini. Menjalar. Kalau ini merambat. Ini kata kunci ya. Bisa di soal ada kata-kata ini. Jadi kalau menjalar positif, berarti K-nya itu positif. Kalau negatif, berarti K-nya negatif. Kalau merambat, itu yang positif, sumbu X positif, plus kalau negatif, ya negatif. Kalau kamu nanya, cara hafalnya gimana? Ya gitulah, hafal aja. Aku mau kasih tahu dong cara ngapalnya. Mau. Kalau dia menjalar ke kanan, dia itu K dan W-nya itu berbeda. Jadi K itu positif, omeganya positif. Tapi kalau dia menjalar ke kiri, K dan W-nya itu nilainya sama, positif-positif gitu contohnya. Atau negatif-negatif gitu contohnya. Sama kok. Adalah betul. Berarti kalau seandainya dia menjalar ke kanan bisa aja kebalikannya gitu, misalkan K negatif, W positif bisa nggak? Atau Bisa, memang satu bisa aja? ya bisa. Oke. Lanjut, Lanjut Om. next. Jadi, ini diketahui ya, ketika ini adalah X0, T0, Y-nya itu 2,5 mm. Tapi aslinya maksimumnya itu adalah 5 mm. Lalu kita tahu kecepatannya itu adalah 1500 meter per sekon dan lambdanya itu atau panjang gelombang 0,4 meter. Oke? Apakah ada informasi lagi? Tidak tahu. Tidak ada. A. Tentukan konstanta gelombang. Tadi apa itu konstanta gelombang? Oh, Betul.
Jadi konstanta gelombang itu rumusnya itu 2pi per lambda. Tinggal dimasukin, ya kan? Jadi itu adalah 5. Oke? Will, boleh nggak ini rangkumin apa aja rumusnya? Misalkan K itu kan gak cuma satu doang. Misalnya kayak dia bisa yang lain lagi rumusnya. Jadi K itu ada beragam. K itu bisa aja aku bilang konstanta pegas. Bisa aja saya bilang konstanta gelombang. Banyak K itu. Jadi kalau kau minta aku rumus K, yang gelombang itu adalah ini. Gak ada yang lain. Oke? Oke. Jadi untuk yang gelombang, K sama dengan 2pi per lambda. Semoga catatan ini bermanfaat. Kayaknya enggak sih. Ini coba untuk jelasin ya. Ini bermanfaat. Nah, adalah itu. Oke, next. Aku ke F. Frekuensi. Ada tebakan nggak kira-kira kita bisa cari dari mana? Dari yang omega. Enggak ya? Dari apa? Dari omega. Adalah betul. Jadi, rumus omega itu adalah 2pf. Berarti kita tinggal ubah ke sini. Oke, thank you, Zaka. 2pi omega. Baru, omega ini kita rombak. Jadi, Kebalik bukan. Jadi omega per 2. oh iya, ups. Thank you. Set. Omega per 2pi. Baru ini bisa dicari lagi dengan menggunakan V nah ini dia. Tunggu. Bentar. Adalah gini. Ini juga cari V, F. Tapi ini yang rumus dipakai. Aku lupa, sorry. Nih. Jangan tanya asal mulanya. Pokoknya rumusnya kayak gini. Ya. Tapi itu kan ada kayak, nah sama yang kayak aku tanya tadi yang rumus K. Kayak rumus V kan ada beberapa, rumus F juga ada beberapa, rumus T juga ada beberapa. Aku nanya kayak gitu yang tadi orang aku. Pengetahuan saya, K itu untuk gelombang adalah 2pi per lambda. Kalau K pegas, dapatnya itu dari F per delta X. K ini juga bisa didapat dari bla 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 per omega. Tapi ini di bab peredam. Nggak dibahas di sini. Banyak. K itu beragam. Ada konstantanya beragam. Boleh sih ya, aku cari di internet, taruh rumusnya di sini. Tapi yang penting sekarang hafalnya ini dulu. Karena kita mau mengerjakan soal ini. Jadi, ini bisa diubah jadi hitungan. Jadi, begini. Oke? Cukup berantakan sih. Tapi, tambahin lagi.
Oke, thank you. Nah, tadi apa yang diketahui? A, K sama dengan 5pi. Baru F sama dengan 3750 Hertz. Nah, B, kita ditanya, apa itu bentuk fungsi simpangan? Nah, tadi kita cari. Nah, kita kan tahu dia itu menjalar positif. Kalau dia itu merambat ke negatif. Berarti dari rumus tadi kan dia buatnya S X T dengan S M cos K X karena dia positif, menjalar ke positif, omega T karena dia merambat ke arah negatif, dan plus fasa. Ya, tulisan Pak Rizal. Baru masukin, kita tahu rumusnya itu tadi SXT sama dengan 5 cos. K-nya tadi berapa? K-nya itu 5. Oh, ada di atas ini ya. 5 pi X dikurang W. Oh, omeganya harus dicari nih dulu. Omega sama dengan 2 pi F. Berarti 7.500 pi T ditambah fasa. Nah, kita harus cari dulu nih fasanya berapa supaya menjadi persamaan biasa. Jadi kita misalkan gunakan kondisi yang dimana X dan T sama dengan 0. Untuk apa nanti? Biar cari fasanya. Ini 0 ya, bukan theta. Ini sama dengan 2,5. Ini kan mm. Bisa sih aku ubah ke meter. Cuman biar simple gitu. Ini cos. Enggak, bukan cos. Ini adalah ini 2,5. Ketika dia 00, berarti 5 cos 0 dikurang 0 ditambah fasa. Ada yang tahu kenapa? Atau aku jelasin terlalu cepat? Substitusi Lihat ke X atas sama dulu. T-nya. Apa? Oh, itu kan X-nya 0. Iya, Substitusi. betul. Substitusi ya. Di sini kan biasanya kan ini XT. Nah, aku substitusi ketika dia kondisinya itu 0, 0, ya kan? Tadi kan diketahui di sini. Nah, aku masukin ketika dia 0, ini 0. Baru dapat lagi nih. 2,5 mm per 5 mm sama dengan cos fasa. 1/2 adalah cos fasa. Fasa sama dengan pi per 3 atau apa itu ya? 60 ke bawah. 3.300 itu 5 pi per 6 ya. Ya, harusnya gitu. 60 derajat atau 300 derajat. Antara dua ini. Nah, cara mencari tahunya gimana? Nanti dulu. Di sini.
Carilah kecepatan osilasi partikel saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi, saat dia itu kecepatan osilasinya itu kalau mau cari kecepatan osilasi, saat kita cuma tahu jarak lokasinya, kita harus turunkan dulu. Jadi, ini per dt. Kalau dx nanti membentuk tangensial. Jadi ini sxt diturunkan menjadi yang diturunkan itu kan cuma t-nya aja di sini. Sm kali min wt. Min kenapa? Karena di situ w-nya bernilai min. T-nya nggak diturunkan. Kita turunkan terhadap t. Dikali tadi itu adalah cos, ya, cos diturunkan menjadi min sin. Ini adalah yang tadi kx dikurang wt omega t tambah fasa 5 kali 10 pangkat min 3, yaitu adalah mf tadi. Kenapa aku ubahnya sekarang? Karena kan ada omega. Omeganya ini di satuan internasional. Jadi dari awalnya mm ini, yang dimana kalau aku ubah ke meter, nanti kan sama aja 2,5 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, lanjutin ya. Ini menjadi 7500. Ya, Pip, aku tahu. Pi X kurang omega T ditambah ini rasanya. Willy, aku mau nanya. Oke. Ini yang D per DT S X, T sama dengan SM min omega kali min sin itu langsung kenapa ada min-minnya? Oke. Cos X diturunkan jadi min sin X. Oke. Itu biasa kan? Itu umum kan biasa. Iya. Nah, kenapa tadi ada min omega? Karena di sini kan sama aja definisinya dengan ini. Sin 5T diturunkan menjadi 5 cos 5T. Betul nggak? Betul. Misalnya sin min 5T sama dengan min 5 cos min 5T. Betul juga nggak? Jadi ibaratkan kan ini adalah 5 ini adalah omega. Itu ya. Karena omega di sini sebagai konstanta. Bingung? Enggak aman. Oke, aman. Nah, kembali ke sini, hitungan. Aku hitungan meh. Jadi gini. Oh ya, aku lupa. Ini ada pi. Karena omega-nya ada pi. Pi. Oke. Sin 5 pi x dikurang 7500 pi t ditambah omega. Nah, di sini kita bisa menentukan dia punya theta. Kenapa? Karena
dia bakal gerak ke arah negatif. Kalau dia gerak ke arah negatif, berarti pasti kecepatannya negatif dong, ya kan? Kira-kira masih ingat nggak? Halo? Halo, kenapa? Kayak kalau misalnya V-nya negatif, berarti dia menjalar ke dia bergerak ke arah negatif, bisa ingat kan? Aku nggak Ya, tahu. benar. Aku tanya yang K sama Omega yang dijelasin tadi. Kalau V aku nggak ngerti. Gimana? V tadi. Kalau misalnya V-nya ke positif, ke arah X positif, berarti V-nya positif. Kalau dia ke arah sumbu X negatif, berarti V-nya negatif. Iya, benar. Ya, Eh, itulah. itu ke arah X atau ke arah Y? Ke arah Y kalau nggak salah saya. X negatif. Ke arah Y. Oh iya deh, benar. Sorry. Nggak apa-apa. Berarti ini harus bernilai negatif dong, ya kan? V harus kurang dari 0. Karena dia bergerak. Kalau V-nya sama dengan 0, berarti dia nggak bergerak. Oke? Jadi, caranya gimana bisa dia negatif ketika dia itu adalah X-nya itu 2, ya kan? X-nya 2. Enggak, waktu dia 00, ya. Pada saat 00. Kan 2 itu nanti. Kita tentuin fansanya di sini, fasa. Saat dia 00 kan min 37,5 pi sin fasa. Baru sin fasanya ini, fasanya harus bernilai apa dong? Positif kan? Karena dia harus positif, maka nggak boleh sin 300. Karena itu negatif. Tetot. Harus sin 60. Jreng positif. Berarti nanti kira-kira ini positif dikalikan dengan negatif akan menjadikan negatif sehingga sesuai dengan apa yang dimintanya. Berarti kita temukan bahwa fasa adalah 60. Ya. Baru sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya itu adalah V20. Ini tinggal Sorry, mau nanya. masukin ya. Ya, Sorry. Coba silakan. boleh nengok tadi nggak yang sebelumnya? Mana? Ini. Yang iya. Oke. Itu bukannya harusnya positif ya? Turunan cos kan min sin. Min Min sin. ketemu ya min sin sekian, terus omeganya keluar jadi minus juga, harusnya positif nilainya. Jadi bukan minus 37, harusnya 37,5 saja. Terus turunan cos kan sin kan? Min sin, Ya, sorry. betul. Ya, betul. Min Omeganya sin. omeganya ini keluar min jadi ya. ya. Oh ya. Jadi negatif Berarti positif dia. Harusnya 300. Benar. oke, sip. Thank you. Sip. Nice. Turun. Next ya. Berarti tetanya itu aku bagi dulu. Ini XT sama dengan V-nya. V-nya itu adalah 37,5 pi dikali dengan sin 5 pi X dikurang 7.500 pi T ditambah 300. Nah, ini tinggal masukin aja. Kasih saran dong. 300-nya diubah jadi bentuk radian.
Jangan sudut, soalnya yang lainnya radian juga. Radian. Iya, pi radian. Oke. Boleh. Radian berarti Oke, pakai bertepi. per 3 nggak sih? Oke. 5/3. Sorry. 5/3. Oh iya. Nice. Oke, thank you. Dari food tulisnya ini 5/6. Salah nih. Nah. Thank you. Oke. Pi tinggal masukin lagi sin ini 10 pi ditambah 5 pi/3. Karena t-nya jadi 0. Lalu karena pi kalau kamu kalikan sama ini kan 2 pi sin 2 pi itu adalah sin 0. Berarti ini kan cuma muter terus kan. Berarti kita cuma lihat bagian yang ini. Berarti ini sin 5 pi/3 sama dengan ini. Tada. Oke? Paham? Oke. Next soal. Tadi masukinnya lewat mana ya? Masukin gambar. Jreng. Oke. Sebuah tandon terbuka dengan diameter 1 di bagian A dan ada pipa di bawahnya. Oke. Untuk setiap soal fluida, aku selalu menyarankan untuk menghafalkan hukum Bernoulli. Ada yang tahu apa itu? Panjang hukumnya, Bang. Bisa dia banyak. Oke, aku jelasin ya. P1, P2 mengacu pada tekanan absolut. Berarti tekanan yang selalu terjadi di saat itu. Kalau rho GH, kan aku pisahin kan ada rho 1, G, H1. Biasanya di soal itu, rho-nya itu sama semuanya. Tapi aku buat gini supaya nanti kalian paham. Kadang-kadang kan di soal itu, ya kan ada cairan. Ini cairan, ya kan. Ini ada satu lagi cairan beda. Nah, siapa tahu kan di Black Magic World ada orang yang kasih 2 cairan berbeda. Nah, ini bakal dibedain. Tapi untuk umumnya di fisika dasar 99 soalnya itu bilang rho 1 sama dengan rho 2. Karena pada air semua. Oke ya. Jadi rho GH ini ibaratnya itu adalah MGH di air. Oke? Baru 1/2 rho V kuadrat ini mengacu pada kinetik pada air. Berarti ini ketika airnya bergerak. Jadi air ada 2 fase. Oke? Ada yang namanya fluida statis, ada yang dinamis. Ada bisa tebak maksudnya apa di statis dinamis ini? Ada yang gerak, ada yang enggak, Bang. Statis diam ya.
Iya betul. Statis, dinamis, Ini gerak. diam. Kalau ini bergerak. Berarti apa maksudnya? Ketika dia diam, V-nya 0 dong. Betul nggak? Ya kan? Kalau dia bergerak, V-nya pasti lebih dari 0. Nah, ini bakal penting tuh diingat aja. Dan aku langsung hapus ketika aku bilang penting diingat. Luar biasa. A. Hitung tekanan absolut pada permukaan dasar tandon sebelum keran dibuka. Jadi gini. H1 kan dia sampai sini. Ini ada delta H. Delta H ini kan yang di sini bakal sama dengan yang di sini. Sama. Jadi kita cuma ukur yang bagian ini aja. Oke? Di bagian ini. Baru di atas ini ada tekanan absolut. Berarti ada P1-nya. Di sini juga ada tekanan, cuman namanya P2. Kita nggak tahu berapa. Oke. Ada yang bingung nggak kenapa aku tinjau gini? Jika kosong, maka aku anggap iya, karena aku bakal 9. Karena ada jam 9. Oke? Jadi, ini bakal ada rho GH-nya. Ini tidak ada rho GH-nya. Karena kenapa? H-nya itu sudah habis. No H. Aku lanjutin. Jadi, P1 tambah rho GH 1 tambah 0, karena statis awalnya bilangnya diam. Sebelum keran dibuka ya. Keran dibuka berarti dia gerak airnya. Sama dengan P2 tambah 0 tambah 0. Jadi ini adalah P1 itu adalah kali KPA. K itu kan kilopascal di 10 pangkat 3. Oke. Rho air itu kan meskipun di soal ini bilang 1 GR per cm kubik. Tapi aku langsung ubah aja ke GM pula. GR jadi kg per meter kubik. Ini per cm kubik tadi kan. Jadinya ini jadi 1000. Biasalah nanti di SMA kan masih tahu rumus ini. Kali 10 kali 1,5. Jadi kan hanya berapa? 1,5 ya. Sama dengan P2. Berarti P2 sama dengan ini adalah 2,5. Tuh. Ini adalah 10. 11,5 kali 10 pangkat 4 PA. Ini 1. Baru biar nggak terlalu lama tuh. B. Laju air yang dilewati oleh pipa setelah tepat akan bergerak. Jadi yang di sini kerannya ada gini. Kita lihat ke kerannya ya. Pada bagian A pada gambar. Oke. Yang satu diameternya itu adalah 1 M. Yang satu lagi itu yang lebih kecil itu 5 cm. Ini kan harus diubah dulu dong.
ke M. Jadi 10 pangkat min 2. Itu diameternya. So, ini diameter B. Nah, ini kan 1, ini 5. Baru ada kepikiran nggak kita gunakan hukum apa? 3, 2, 1 aku jawab ya. Archimedes. Berarti maksudnya apa? Laju V1 kali A1 dengan V2 kali A2. Ini berarti debit, hukum debit gitu. Oke. Lalu debitnya ini V1-nya V1-nya nggak diketahui. Tuh. Ya, V1-nya nggak diketahui. Ini V1, ini V2. Kenapa begitu? Adalah begitu. Karena kita kan melihat yang sebelum dan sesudah. Saka, kasihan di Saka. Oke. Nah, V1-nya itu kita nggak tahu. Tapi A1 kita tahu. Yaitu, kan D-nya itu tadi 1. Oke. Ah, itu kan berarti dia punya lingkaran ini. Berarti 1/4 pi D kuadrat. Mungkin kamu bertanya, 1/4 bukannya pi R kuadrat? Lah sama aja. Oke. Jadi ini 1/4 D1 kuadrat sama dengan V2 kali 1/4 pi D2 kuadrat. Oke. 1 kuadrat 1. V1 nggak tahu. V2. Nah, V2 ini adalah air yang turun pada tandon. Jadi, ini kan 0,5 cm per sekon. Nah, nggak mungkin kan kita gunakan cm per sekon. Kita ubah dulu ke meter per sekon. Jadi, V2 itu awalnya kan 5 cm per sekon. Ubah ke meter jadi 10 pangkat min 2. Oke. 5 kali 10 pangkat min 2 kali, itu kan A-nya itu 5 cm. 5 pangkat 10 pangkat min 2 juga. Jadi, aku singkatin jadi ini pangkat 3. Oke. Dan kecepatannya adalah itu. V1-nya adalah 125 kali 10 pangkat min 6 meter per sekon. Ini lumayan cepat juga sih keluarnya. Wush. Oke. Dan terakhir, biar cepat juga. Ini udah jam 9. Semoga kalian paham, nggak tahu. Tekanan pada bagian pipa B setelah keran dibuka. Nah, sebelumnya kan kerannya itu nggak dibuka. Sekarang karena dibuka, ada kecepatan dong. Jadi, kita tinggal masukin persamaan Bernoulli V1 sama dengan rho GH 1 tambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan V2 tambah rho GH 2 tambah 1/2 rho V2 kuadrat. Ini karena kita cuma mengacu pada tekanan pada bagian B. Oke. Berarti ini kan tekanan totalnya bagian B, karena P1 sama P2. Kalau ini tekanan absolut. Beda ya. Tekanan di bagian 1 dan bagian 2 beda sama tekanan absolut. Ibaratnya kayak saya bilang ada energi potensial di satu kiri dan kanan.
dengan energi mekanik kiri dan kanan. Beda-beda. Intinya total yang di kiri sama dengan total yang di kanan. Tapi P1 ini tekanan absolut. Yang selalu ada yang di kiri, dan P2 itu yang selalu ada di kanan. Aku lanjutin. Berarti ini adalah tekanan di kanan. Aku simbolkan sebagai P2 aja. Oke. P2. Baru masukin tadi. P2. Tadi V2-nya tadi itu 125 kali 10 pangkat min 6. Ini ada yang mau tebak kenapa? Terbuka bang di atmosfer. Gimana? Pokoknya itu dari ini. Aku kan tadi udah hitung yang ini. Ini tanpa kecepatan. Jadi aku langsung masukin aja. Oke. Baru ini adalah kecepatannya. Berarti dihitung sama dengan berapa tuh? 1 pangkat min 3, 2. Cukup kecil lah. Pokoknya dihitung sendiri. Sekian. Semoga paham dan nggak ketiduran. Ini tulisan lebih rapinya. Nggak rapi lagi sih. Tes, tes, tes. Udah selesai kah? Ya, tinggal Udah. dihitung. Oke, tinggal dihitung aja. Ya, Ini mau lanjut kah? masih mau lanjut kah? Kalau udah ya mending lanjut besok aja. Jam lebar. Nanti belajar FTK ya. Gimana? Gimana? Kayaknya udah dulu fisika. Udah dulu fisikanya. Nah, Terus? Loh, nggak lanjut ya fisikanya berarti. Habisnya apa? matematika. Matematika? Loh, KBF besok. belajar. Siapa aja KBF besok? FTTM KBF kan? Iya sih. FMIPA, FTI. Mereka pula. Ayo tutorin MTK. Belajar. Iya. Ini yang nulis siapa? Apa ya? Mau bahas apa kali ya? Aku bahas ini deh, tutorial. Dari bab yang ini. Ya, itu. Aduh, kok cincinnya? Bab 5 tutorial berarti ya? Apa ya? Bentar. Aku tengok soalnya dulu ya. Yang bubar. Wah. Bangke. Sumpah. Gua kira fisika kan. Bentar ya. Gue tengok dulu. Aduh, apa ya? Cincin, metode cincin, metode tabung. Ini usaha ini kerja. Kerja. Aduh, ada yang request kerja sini. Belum mau benda pejak. Cincin tabung berapa? Cakram ya? Iya, cakram ada lagi. Berurutan aja. Oke, ada yang mau gantiin nggak? Karena aku nggak ada pen.
Aku tidak paham, silakan. Apapun yang paham atau kita inventaris juga. Hidup dia. Udah putus. Oke. Metode apa? Metode. Cakram. Oke, yang cakram kok lebih lanjut. Metode cincin. Ibaratnya kita mau buat cincin. Nah, aku bilang itu langsung pasti agak paham. Intinya kayak gini nanti formatnya. Dia bakal melingkar ke atas ke bawah. Oh, ini tetap rekam aja, Wei, walaupun ganti. Iya, tetap aja nggak apa. Atau recordnya nanti dulu terus record ulang. Jadi ada yang buat fisika, ada yang buat matematika. Oke. Tunggu dulu, Bet. Potong aja, Bet. Nanti dilanjut lagi.